Shalom saudara-saudara sekalian, kita akan merenungkan firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucapkan terima kasih Bapa. Engkau telah menjaga, melihara kehidupan kami. Secara khusus kami boleh melewati malam hari ini dan pagi hari ini Engkau bangunkan dengan penuh sukacita. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami akan membaca firman-Mu untuk boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, Selasa 23 Maret 2021, yaitu dari kitab Zakaria 14 ayat 9, demikian bunyinya. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Demikianlah firman Tuhan pada kita pada hari ini. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kitab Zakaria ini bisa dikatakan kitab wahyunya Perjanjian Lama, versi Perjanjian Lama. Nabi Zakaria diberi penglihatan oleh Allah, ada 8 penglihatan. Saudara bisa baca sendiri di kitab Zakaria ini yang menggambarkan tanda-tanda akhir zaman. Alih-alih adalah nubuatan tentang kedatangan Mesias, Sang Raja di atas segala raja. Saudara, Raja itu, Mesias itu telah datang dan telah menebus dosa manusia dengan darahnya yang kudus, agar manusia yang percaya kepadanya layak di hadapan Allah. Utang dosa manusia telah dibayar lunas. Dan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dan dia berkata akan datang untuk kedua kalinya. Dan disitulah nanti kekuasaan atas seluruh bumi akan ditegakkan kembali. Seperti yang telah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria di nats kita hari ini, yaitu maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Saudaraku, saat kita melihat dan mengalami pandemi COVID-19 ini, apalagi ada korban yang melanda anak Tuhan, belum lagi kita dilanda bencana alam, kita melihat kejahatan di mana-mana, kita mengalami tekanan, ketidakadilan, baik di kantor, sekolah, pergaulan, di lingkungan, seolah-olah Tuhan tidak bertindak, tidak berdaya. Justru segala macam kejahatan dan bencana itu yang menang. Saudaraku, bukan Tuhan tidak berdaya, namun yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Orang Jawa mengatakan, Gusti mboten sari, Tuhan tidak tidur. Tuhan terus bekerja. Di balik setiap sejarah manusia akan tiba waktunya Tuhan akan bertindak dan menyatakan kekuasaannya yang absolut akan alam semesta ini. Jadi jangan pernah bimbang, jangan pernah meragukan akan kekuasaan dan kekuatannya. Permasalahannya adalah kapan Tuhan datang? Tak seorang pun yang tahu kapan Tuhan datang. Hanya Allah yang tahu. Yang kita tahu sebagai umat Tuhan adalah Dia pasti datang. Kapan? Who knows? Nah, saudara sekalian, dalam masa penantian itulah yang perlu kita perhatikan. Harus bagaimana? Di zaman digital sekarang ini lebih enak dibandingkan zaman sebelum ini. Kita menunggu, misalnya entah menunggu kendaraan umum di halte, antri tiket di stasiun, menunggu antrian ambil obat di apotek. Sekarang kita bisa membunuh waktu menunggu itu melalui
HP yang kita punya, baik main game, bercanda di WA group, just say hello saudara, keluarga, dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan masa penantian kita menunggu kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya? Apakah seperti perumpamaan perempuan yang bijaksana atau perempuan yang bodoh? Apakah seperti zaman sebelum digital, diam saja? Atau seperti zaman digital sekarang, ada yang dilakukan? Pertanyaan selanjutnya, kalau ada yang dilakukan, apa yang akan kita lakukan? Saudaraku, kalau zaman Zakaria sebagai imam, dia minta dibangunkan bait Tuhan secara fisik. Nah, kita sekarang membangun bait Tuhan secara rohani, membangun kehidupan rohani, kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana kita sebagai karyawan di kantor, baik di swasta maupun ASN, bagaimana kita sebagai pengusaha atau profesi lainnya, bagaimana kita sebagai mahasiswa, pelajar. Apakah kita sama dengan dunia ini? Mari kita bangun kerajaan Allah di dunia ini melalui profesi dan kegiatan kita masing-masing di kehidupan sehari-hari kita. Orang tidak melihat siapa pendetanya atau di mana dan bagaimana gerejanya, tetapi orang akan menilai kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan melalui pola pikir, perkataan, perbuatan kita sehari-hari. Kita adalah duta Kristus. Kita yang akan membuat label Tuhan kita di mata orang. Apa yang akan kita buat labelnya? Apakah orang Kristen itu pemarah? Orang Kristen itu suka berantem? Orang Kristen itu bisa menerima dan memberi suap? Orang Kristen itu bisa membuat yang tidak benar menjadi benar? Atau orang Kristen itu ramah, suka damai atau mengalah, jujur? Mari kita bangun kerajaan Allah sejak dini. Kita beritahu kepada anak-anak kita kalau kalah main futsal atau basket misalnya, jangan berantem. Itu misalnya. Sehingga kita dan seisi rumah kita bisa menjaga hidup kita, hidup yang saleh, hidup kudus, dan kelak hanya ada satu nama, yaitu namanya satu-satunya. Di tengah derasnya arus duniawi, tentu tidak mudah untuk menjaga hidup kita, hati kita. Tuhan tahu itu. Untuk itu, mari kita minta pertolongannya melalui doa setiap saat, agar Roh Kudus selalu menjaga hidup kita, hati kita tetap kudus sesuai dengan kehendaknya. Nah, saudaraku, selagi kita menanti kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya, maka ayo kita pelihara hidup kita dan keturunan kita kudus dan benar di hadapan Tuhan, sehingga seperti perempuan yang bijaksana selalu berjaga-jaga dan kita siap ketika Tuhan menjadi Raja atas seluruh bumi ini. Dan pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya yang disebut oleh semua orang, karena kita telah menunjukkannya melalui kata dan perbuatan kita sehari-hari. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, melalui renungan pagi hari ini, kami mohon Bapa agar kami mampu melewati segala aral dan rintangan, secara khusus pandemik COVID-19 ini. Bapa yang surga, kami juga memohon pertolongan-Mu melalui Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menjaga dan memelihara hati dan perbuatan kami, sehingga kami boleh menjadi duta-Mu, membangun kerajaan-Mu di dunia ini melalui kata dan perbuatan kami. Dan kami mohon Bapa, kiranya Engkau memberkati dalam setiap kehidupan kami.
baik kami secara pribadi, baik kami secara keluarga, baik kami secara bersaudara. Terima kasih Bapa, ampun atas segala kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.